Selamat datang kembali di ADC. Ada apa dengan kripto? Oke, kita kembali lagi guys di Ada Apa Dengan Kripto episode keberapa? Udah banyak ya? Udah episode 1000. Udah episode 1000 dan kembali lagi bersama gua Agil dan gua Agung. Dan di video kali ini kita bakal bacain beberapa berita yang lagi rame di industri Web3 atau kripto atau blockchain beberapa minggu belakangan. Yoi. Dan langsung aja Bang, tanpa banyak basa-basi. Langsung aja kita ke berita yang pertama. Beberapa waktu yang lalu itu DPR itu fix ngesahin 9 anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 2023 sampai 2028 di rapat paripurna. Nah, menariknya dari 9 nama tadi itu, 2 diantaranya itu adalah ex kepala Bapepti. Jadi ada 2 yang itu namanya Bapak Sidarta Utama dan Bapak Didit Nordiatmoko. Mereka inilah Bang yang semasa menjabat itu ngedukung penguatan dan perkembangan regulasi aset kripto di Indonesia. Nah, saat Pak Didit menjabat Bang, tercatat pada tahun 2023 itu udah ada 28 perusahaan pedagang fisik aset kripto yang udah diberikan izin. Dan dengan adanya 2 ex kepala Bapepti ini di dalam jajaran Badan Supervisi OJK, kayaknya bakal makin baik sih pengawasan terhadap perusahaan atau lembaga keuangan yang terlibat di dalam aset kripto. Dan juga bakal ada kemungkinan keluar peraturan baru terkait memitigasi resiko dan melindungi investor dan juga pedagang di sektor kripto. Jadi bisa dibilang kayaknya investor-investor atau sebagai kita orang-orang yang invest di kripto itu bakal dilindungi, bakal ada peraturan yang menaungi lah nanti ke depannya. Dan ya semoga aja lah langkah ini bisa menambah keyakinan kita kalau regulasi aset kripto di bawah OJK itu nantinya bakal jadi lebih mateng, dan itu juga bakal ngebawa kemajuan untuk adopsi aset kripto di Indonesia ke depannya. Jadi gimana menurut kalian? Coba komen dong di bawah gitu ya. Gimana? Dan kalau menurut gue sih ya dari OJK ke Bapepti kan sebenarnya masih transisi. Tapi kalau gue lihat dari sekarang ada 2 ex kepala Bapepti ini kayaknya udah bagus lah. Jadi kayak jatuhnya kayak Jokowi sama Gibran lah. Jadi tinggal dimuluskan gitu. Jadi peraturannya udah ada. Nah, ada perpindahan tangan, ada pemolesan lagi. Dipoles lagi lah sama orang-orang lama, si Bapak Didit tadi sama Bapak Sidarta tadi. Ojek. Mungkin nggak sih kalau misalnya nanti bakal ada kontrak futures atau berjangka gitu? Menurut gue mungkin sih. Menurut gue mungkin sih. Ya makanya guys, tonton Prospes itu udah ada uploadan recordingnya yang tentang unregulated, itu yang ngobrol Pak Tirta sama Pak Robi dari Reku. Jadi iya bakal dibahas di situ semuanya seputar regulasi di aset kripto di Indonesia. Jadi tonton sekarang lah karena udah naik. Oke, next Bang. Berita selanjutnya datang dari KPU. Ya, lagi-lagi kita Indonesia lagi nih ya. Di Indonesia menemukan kebocoran data. Jadi data KPU itu bocor dan dijual seharga 2 keping Bitcoin atau sekitar 1,2 miliar. Nah, dilansir dari Humas Polri, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri membenarkan adanya temuan kebocoran data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jadi, si Polri Brigjen Pol Adi Vivit juga mengatakan indikasi kebocoran data KPU itu ditemukan saat timnya atau pihaknya sedang melakukan operasi cyber. Nah, dari hasil penemuannya ini, tim menemukan Jimbo sebagai tersangka dalam penjualan data KPU dengan totalnya tuh 252 juta basis data beserta field-fieldnya seperti nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, sama satu lagi tuh tempat TPS terdaftar. Gila. Kemarin Jorka. Terus Jimbo sekarang Jimbo. Terus waktu itu juga BSI dijual. Iya, BSI. Sekarang ya banyak cuy sekarang cyber security Indonesia tuh lemah banget ya. Kenapa susah ya? Di mana sih? Hah? Susah ya, pasti centralized kalau begitu Bang. Karena dia nggak kalau decentralized kan harusnya lebih aman kan. Kalau ini kan centralized. Kayaknya nggak centralized itu. Hah? Di komputer warnet gitu. Komputer warnet kayak dah benar. Kena hack di komputer warnet anjing. Windows 7 anjing. Yang masih ding ding gitu. Yang di lumba-lumbanya. Iya anjing. Yang mesin lumba-lumba, Cok. Aduh. Parah.
Ini makanya separah itu gampang banget dibocorin datanya. Dijual lagi. Dijual cowok 2 Bitcoin. Cuman sampai sekarang katanya belum ketemu ya pelakunya, Bang. Ya, belum ketemu. Belum. Kalau dari gua riset katanya belum ketemu dan gua feeling gua nggak bakal ketemu anjing. Ya, kemarin itu aja siapa yang Bjorka? Iya. Itu kan juga ujung-ujungnya apa? Iya, ya udah. Ampas anjing nggak ada. Ketutup sama yang lain-lain gitu. Makanya duit kalau negara ngasih duit buat penguatan cyber jangan diambil. Jangan bikin iya, jangan buat bikin rumah, jangan buat beli BMW gitu loh kan. Buat beli Arpad tetot. Iya, apa itu kan susah gitu loh. Pak Jero Starboy. Kan yang jadi korban kan data lo sendiri. Untuk data gue belum ada sih. Belum ada. Kan gue baru nebus tahun ini. Oh iya, gue juga belum ya. Berarti ini coblosan pertama lo? Pertama kali gue. Oh gila, gue juga cuy. Masih aman data gue, masih aman clean ya. lah ya. Masih aman. Lanjut Gil. Oke lanjut. Apalagi nih? Kita ngebahas Binance tentang Cristiano Ronaldo. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pengen tahu kasus Binance secara lengkap, kalian bisa nonton di video gue sebelumnya, ada deep dive ngebahas dari awal tuh kasus Binance dari awal sampai gimana dia digantikan sama CEO-nya Richard Teng. Tapi sekarang kita bakal bahas lagi dari sisi kayaknya bisa dibilang brand ambasadornya kali ya Cristiano Ronaldo ini. Mang Dodo. Iya, Bang Dodo ya. Bang Dodo. Jadi baru-baru ini tuh Cristiano Ronaldo itu menghadapi gugatan dari pelanggaran Binance. Gugatan dari pelanggan Binance, dan gugatan ini tuh meminta Ronaldo untuk ganti rugi sebesar 1 miliar US dollar atau sekitar 15 triliun. Jadi kenapa Ronaldo digugat? Nah, Ronaldo ini digugat karena dia ngepromosin Binance. Yang seperti kita tahu kalau Binance ini udah dinyatakan melanggar undang-undang kerahasiaan bank dan harus ngebayar 4 miliar US dollar beberapa waktu kemarin. Kalau dari riset gue ya, gue nyari beberapa referensi. Kalau gugatan itu katanya kayak gini nih. Mengingat pengalaman investasi Ronaldo dan kemampuannya untuk mendapatkan penasihat dari luar, dia memahami betul seharusnya mengetahui potensi masalah di Binance yang menjual kripto sekuritas tidak terdaftar. Dan bahwa dia membantu atau bersekongkol dalam penipuan atau konversi Binance. Nah, tadi kan gue udah sempat tekenin tuh apa yang dimaksud dari sekuritas tidak terdaftar. Jadi SEC, SEC itu menggolongkan beberapa token yang termasuk sekuritas tidak terdaftar. Nah, kalau dari data SEC itu dia bilang kalau sekuritas tidak terdaftar itu termasuk beberapa token. Salah beberapanya adalah token BNB, Cardano, Solana, dan beberapa program yield dari bursanya Binance. Jadi ternyata Cardano, Solana itu digolongkan sekuritas sama mereka, sama SEC ya, dan itu tidak terdaftar. BNB pun juga gitu. Nah, jadi gue baru tahu juga tuh. Nah, tapi untuk sekarang Ronaldo sendiri masih ngelanjutin bang kerjasama dia sama Binance. Mungkin duitnya gede kali ya. Sekelas Binance ngebayar Ronaldo kayak gede deh kayaknya. Apalagi jadi BA-nya kan? Iya, kontrak itu dari 2022 pertengahan. Apalagi dia cuma jadi BA doang, tapi iya. Kena kasus juga keseret juga. Iya, jadi dia jadi brand ambassador doang, terus kena kasus. Nggak tahu apa-apa doang. Iya, nggak tahu apa-apa kena kasus, dan itu tuh dia kenanya tuh dia tuh jadi BA tuh di awal tahun 2022. Yeah. Nah, sebenarnya kan nggak bisa disalahin juga nggak sih? Maksudnya kayak ya kan ini sebelum kita tahu kalau ternyata Binance ini tuh kena anti money laundering. Iya, betul. Nah, itu kan kita nggak tahu gitu. Jadi dia sebagai brand ambassador doang. Cuman kayaknya gue liat fans sepak bola tuh terlalu fanatik ya. Parah cuy, apalagi emang. Iya, apalagi sama inilah. Kan Messi kan dia yang di sebelah. Coin Store. Bukan. B depannya. Boleh sebut nggak sih? Hah? Boleh sebut nggak sih? Bitget. Messi Bitget. Dodo. Binance. Ya udah. Neymar kayak. Neymar ada? Neymar nggak ada. Emang ada? Nggak ada. Hah? Ada di ML. Nggak tahu. Emang Neymar ada? Ada di Mobile Legends. Anjing. Asal tebak anjing. Sampah. Neymar di ML. Onana apa lagi? Kiper Chelsea nggak bola. Nggak tahu lagi gue. Jadi itulah intinya. Jadi tapi beberapa tahun lalu dia tuh masih ngeposting kolaborasinya sama Binance. Masih lanjut. Jadi ya, dan sampai sekarang pun belum ada konfirmasi sih bang dari pihak Ronaldo atau pihak Binance. Dan mungkin gimana mau konfirmasi, mungkin Binance masih sibuk ngurusin urusan CEO-nya kali ya. Walaupun udah ganti CEO kan, jadi masih ngurusin urusan itu kan. Iya lah, si Dodo juga nggak akan maksudnya nggak yang terlalu ikut campur banget lah. Iya, kalau misalnya tiba-tiba dituntut, ya paling 15 triliun berapa sih cincay anjing buat dia anjing. Berapa sih duit? Dia gaji di Al-Nassr juga udah tutup coy. Iya anjing, sekali main bola doang anjing. Banyak banget gajinya, gede banget coy. Iya. Lanjut kali ya? Lanjut.
Berita selanjutnya datang dari El Salvador. Jadi El Bentar dulu, Salvador. kita ada sponsor. Oh iya. Jadi kita ada pembawaan sponsor. Jadi kali ini buat teman-teman semua yang misalnya Boka. Jadi buat teman-teman semua yang misalnya ada kebutuhan untuk misalnya kayak teman-teman semua kurang gizi gitu ya. Kurang gizi, ya kan? Jadi butuh asupan energi, protein. Boleh banget untuk coba Poka-Poka Meat Shop. Jadi Poka-Poka Meat Shop ini menyediakan banyak banget pilihan variasi daging, mulai dari yang well, medium well, ya standar steak lah ya. Ya itulah. Standar steak lah ya. Wagyu, terus sirloin segala macam ada. Iya. Ya. Oh ya ada ya. Lu pasti bener ada. Ada cuy, tadi itu Oh ya ada di situ ya. Tau gak, Poka-Poka nih, asal lo tau ya, dia tuh sapinya tuh ada di belakang sini, coba. Jadi fresh semua tuh sapinya, coba. Ini pakai merah ini. Jadi masih fresh. Fresh from the oven. Iya. Jadi kalau mau masak dipotong dulu. Di sebelah sapinya. Gila. Lagi renang, lagi makan rumput tadi. Lagi makan rumput Iya. tadi ya. Jadi buat teman-teman semua kalau misalnya butuh protein buat nge-gym atau misalnya buat kurang bulking atau kurang Tahun baruan. iya atau buat tahun baruan kalian mau bakar-bakar barbekyuan Belilah gitu kan. Poka-Poka. Belilah Poka-Poka cuy. Poka-Poka Meat Shop, Bro. Apa IG-nya, Gil? IG-nya bakal ditampilkan di sini ya. IG bakal ditampilkan di sini. Langsung aja. Oke, langsung aja. Next. Berita selanjutnya datang dari El Salvador dan Tether. Jadi El Salvador dan Tether tuh meluncurkan program kewarganegaraan melalui investasi Bitcoin dan USDT. Jadi pemerintah El Salvador tuh dan stablecoin atau USDT meluncurkan program kewarganegaraan yang memungkinkan orang asing memperoleh paspor El Salvador dengan menginvestasikan $1 juta AS dalam bentuk Bitcoin atau USDT, Gil. Nah, program ini tuh disebutnya dengan Adopting El Salvador Freedom Visa dan menargetkan individu dengan kekayaan yang tinggi yang tertarik untuk investasi di El Salvador itu, Gil. Terus itu dikasih ke individu-individu yang punya kekayaan, yang banyak uangnya lah. yang banyak uangnya. Ya. Terus, nah caranya nih buat ngikutin program ini, pelamar harus terlebih dahulu membayar deposit sebesar $999 AS atau sekitarnya kalau genepin sekitar 1 juta lah ya, dalam bentuk Bitcoin atau USDT. Nah setelah deposit nih, dia tuh harus menjalani proses KYC. Know your customer. Ya. Nah, terus jika pelamar itu udah lolos ya kan, mereka baru bisa menerima paspornya El Salvador dan hak-hak yang menyertainya, seperti kayak untuk tinggal, bekerja, atau berbisnis di El Salvador. Nah, sebenarnya program ini itu bertujuan untuk menarik investasi di El Salvador dengan mendukung adopsi Bitcoin. Terus juga Presiden El Salvador yaitu Nayib Bukele mengatakan bahwa program ini akan membawa lebih banyak kekayaan dan peluang investasi di negara itu sendiri, El Salvador. Keren coy. Kayaknya Indo butuh nggak? Ya, apa? Indo butuh kayak gini nggak? Kalau menurut gua Indo sebenarnya butuh, tapi masyarakat tuh belum siap untuk ngadapin adopsi itu. Tapi susah sih kan sekarang udah dikuatin sama negara China. Iya sih. Investasinya kan. Iya sih. Ya mungkin bisa, tapi ini agak ini juga cuy. Apa maksudnya? Apa ya? Ada plus minusnya lah. Ya. Jadi ya kayak ya gitu. Cuman kan ini nggak bisa ke semua orang kan. Iya, Ada lagi kalangan-kalangan yang cukup untuk ya kaya lah jatuhnya. Ya, kan. betul. Karena untuk deposit aja harus $1 juta ya. $1 juta AS tuh mantep banget cuy. Oke. Kita lanjut ke berita yang terakhir sekaligus berita penutup untuk sesi AADC, konten AADC kali ini. Jadi beberapa waktu yang lalu, seperti yang udah kalian tahu, PBB dan Algorand Foundation itu meluncurkan Akademi Blockchain untuk meningkatkan keterampilan staf PBB di 170 negara. Yoi. Jadi akademi ini akan mencakup kuliah lokakar. Pamer baju Gila. Ini employee-nya lah gila. Algorand. Udah disiapin dari tadi anjing. Udah disiapin dari tadi. Gila. Dia mau ngambil baygon kan, taunya. Iya anjing, tanya gini Algorand Foundation. Jadi Bang Rian itu ternyata orang Algorand ya. Jadi orang Algorand. Diam-diam jadi menyusup. Jadi Akademi Algorand ini tuh bakal mencakup kuliah
lokakarya, dan tugas praktis tentang teknologi blockchain dan bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, buat yang nanya apa sih tujuan dari Akademi PBB dan Algorand Foundation ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman staf PBB tentang teknologi blockchain dan bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan seperti inklusi keuangan, transparansi rantai pasokan, dan identitas digital. Ini menarik sih dia ngomong tentang transparansi supply chain. Iya, betul. Karena rantai pasokan seperti yang kita tahu dari dulu itu selalu punya masalah ya. Rantai pasokan dari orang A ke orang B ke orang C ke orang D, ada aja duitnya yang diambil. Tapi Dan kayaknya lebih transparan, lebih jelas, nggak ada yang saut-sautan lah. iya. Iya, kayaknya kita bakal beruntung deh kalau jadi orang staf PBB dapat akademi blockchain. Kan dia kayak Bang ikut Bang ya? Enggak. Dia kan ini kan Algorand Foundation, anjing, dia Algorand doang. Beda babi. Nah, dia yang ngajarin kelas. Kalau ini ngajarinnya gratis. Gratis, coy. Nggak kayak kelas sebelah harus bayar. Namanya sama lagi. Akademi blockchain. Maaf. Ya maaf. Maaf Bang. Jadi intinya akhir-akhir ini lagi banyak orang buat akademi blockchain dengan ngatasnamain akademi gitu. Yoi. Betul. Lu kapan buat akademi lu? Nanti gue bikin akademi ini aja. Akademi bingung lagi gue ngomong apa. Akademi kan A B C kan A-nya belum ada. Akademi Agung berarti. Akademi Agung. Akademi Agung. Gokil. Jadi itu aja sekaligus berita yang akan menutup sesi dari konten ADC kita kali ini. Itu aja menutup video kita kali ini dan beberapa berita yang udah mencakup, dan mungkin ada juga sih berita yang paling lagi booming banget kemarin Binance sih. Cuman ya itu udah lewat. Cuman ya kita tunggu aja kelanjutan kasusnya, karena di bulan Februari 2024 CZ itu bakal ngadep lagi ke pengadilan untuk pada akhirnya ditentukan hukuman dia. Ya. Jadi ntar bakal ada lagi update tentunya dari kita gimana untuk kelanjutan kasusnya CZ, karena sekarang lagi pending dulu sampai Februari 2024. Itu aja menutup video kita kali ini. Kalau misalnya kalian ada info-info atau berita-berita, boleh banget share di kolom komen, dan gimana menurut kalian seputar beberapa berita yang udah kita bawain. See you guys in the next ADC berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.